Pagi itu, 22 November 1963, udara di Dallas, Texas dipenuhi antusiasme. Presiden John F. Kennedy, sosok muda yang karismatik, melaju dalam iring-iringan mobil terbuka, tersenyum, dan melambai kepada ribuan warga yang memadati Dealey Plaza. Di sisinya, ada Jackie Kennedy mengenakan setelan merah muda yang ikonik dan Gubernur Texas John Connally. Ini adalah momen politik biasa, bagian dari tur untuk memperkuat dukungan menjelang pemilu 1964. Tapi dalam sekejap, segalanya berubah menjadi tragedi yang akan mengguncang dunia. Sekitar pukul 12.30 siang, suara tembakan menggema. 1, 2, mungkin 3 kali. Mobil kepresidenan melambat. Kennedy, yang baru saja tersenyum, kini terkulai, tangannya menyentuh lehernya. Darah mengalir di setelan Jackie. Kerumunan berteriak panik, beberapa berlari, yang lain membeku. Dalam hitungan detik, harapan sebuah generasi hancur. Presiden berusia 46 tahun itu dilarikan ke Parkland Hospital, tapi sia-sia. Pukul 3 malam, John F. Kennedy dinyatakan meninggal dunia. Laporan resmi dari Warren Commission yang dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan ini menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir berusia 24 tahun, bertindak sendiri. Dari jendela lantai 6 Texas School Book Depository, Oswald diduga menembakkan 3 peluru dengan senapan Carcano. 1 peluru meleset, 1 melukai Kennedy dan Connally, dan 1 lagi, tembakan fatal, menghantam kepala presiden. 2 hari kemudian, Oswald sendiri tewas, ditembak oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam di depan kamera televisi. Kematian Oswald memicu pertanyaan, apakah dia dibungkam? Namun, cerita ini tidak pernah sesederhana laporan resmi. Rekaman Zapruder, satu-satunya video yang menangkap momen pembunuhan, menjadi pusat kontroversi. Gerakan kepala Kennedy yang tiba-tiba ke belakang membuat banyak orang curiga bahwa tembakan datang dari depan, bukan dari belakang seperti yang diklaim. Teori Magic Bullet, peluru tunggal yang diduga melukai Kennedy dan Connally dengan lintasan yang tidak biasa, dianggap mustahil oleh sebagian orang. Dan saksi-saksi di Dealey Plaza, beberapa bersumpah mendengar tembakan dari bukit berumput di depan, bukan hanya dari gedung tempat Oswald berada. Maka, lahir teori konspirasi yang hingga kini belum reda. Apakah CIA, yang konon kesal dengan rencana Kennedy untuk membatasi kekuasaan mereka, terlibat? Atau mafia, yang marah karena Kennedy dan saudaranya, Robert, menekan kejahatan terorganisir? Ada pula dugaan tentang KGB atau Kuba, mengingat ketegangan Perang Dingin pasca krisis rudal Kuba. Yang lebih mengejutkan, beberapa bahkan menuding elemen dalam pemerintahan anime sendiri, termasuk Wakil Presiden Lyndon B. Johnson, yang diambil sumpah sebagai presiden hanya beberapa jam setelah kematian Kennedy. Fakta bahwa lebih dari 60% orang Amerika hingga hari ini percaya ada konspirasi menunjukkan betapa dalamnya ketidakpercayaan terhadap narasi resmi. Dokumen-dokumen rahasia tentang pembunuhan ini masih dirilis secara bertahap, terakhir pada 2023. Namun banyak yang tetap disembunyikan, memicu spekulasi lebih lanjut. Apa yang tidak ingin kita ketahui? Pembunuhan JFK bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin. Itu adalah titik balik sejarah. Amerika kehilangan kepolosannya. Kepercayaan pada pemerintah runtuh, dan era skeptisisme dimulai. Kennedy, dengan visinya tentang kemajuan dan perdamaian, menjadi simbol harapan yang direnggut. Jackie, dengan setelan merah muda yang berlumur darah, menjadi gambaran duka yang abadi. Hingga kini, Dealey Plaza tetap berdiri sebagai pengingat. Orang-orang datang, menatap bukit berumput, jendela di gedung tua itu dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Apakah kita pernah tahu kebenarannya? Atau, seperti banyak misteri besar, kebenaran tentang pembunuhan John F. Kennedy akan selamanya terkubur di antara bayang-bayang sejarah.